Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan membicarakan masalah prana sakti. Karena banyak sekali masalah prana sakti ini yang belum sempat kita bahas, setidak-tidaknya di channel yang satu ini. Karena bila diperbolehkan saya membagi babakan-babakannya, maka prana sakti ini telah mengalami proses revolusi yang banyak sekali. Dulu ada revolusi yang pertama, setelah itu revolusi yang kedua. Pembahasan kita masih revolusi yang kedua. Sebetulnya di zaman-zaman Bang Asman itu sudah ada revolusi yang ketiga itu. Nanti pada saatnya akan kita bahas revolusi ketiga seperti apa. Kalau sebelum revolusi yang pertama, maka prana sakti ini lebih mengaktifkan pelatihan tenaga dalam. Setelah masuk dalam revolusi kedua, Bang Asman sudah sangat mengurangi pembicaraan tentang ketenaga dalaman. Dan pada saat masuk revolusi 3, nyaris Bang Aswan tidak lagi membicarakan masalah tenaga dalam. Jadi kalau kita sekarang ini yang sebetulnya sudah masuk revolusi 4 atau bahkan revolusi 5. Tetapi itu nanti akan kita bahas kemudian. Setidak-tidaknya itu akan dibahas melalui channel yang satu ini. Saudara-saudara sekalian, kalau sekarang kita terus akan berbicara tentang tenaga dalam, maka perasaan kita kok mundur sekian tahun yang telah berlalu yang kita lupakan. Kita sudah masuk ke revolusi 1 dan 2, 3, sekarang sudah 4. Bang Jen ini sudah menciptakan revolusi yang keempat. Semestinya kita bantu Bang Jen ini bagaimana menerjemahkan revolusinya. Jadi seorang guru besar itu memang tidak harus dia yang membicarakan, tetapi dia harus kita gali. Dan setelah kita gali, kita terjemahkan dengan tulisan kita. Tentu saja ketika kita menulis, ada meleset-melesetnya tidak sama persis dengan apa yang disebut oleh Bang Zen. Dan kalau seandainya saya menulis YouTube, saya membuat YouTube, tentu saja ada hal-hal yang terlampaui dalam pembicaraannya, dan ada juga yang lebih dalam pembicaraan. Jadi kalau kita dipaksa orang untuk berbicara tenaga dalam, perasaan itu kok pada awal-awal tahun berdirinya prana sakti. Dan kalau kita akan membicarakan masalah itu, maka ada keengganan. Bahkan kalau itu dibicarakan di lingkungan prana sakti, kayaknya dipelototin oleh para senior. Senior tidak suka membicarakan masalah itu lagi pada saat sekarang ini, karena bukan itu eranya, dan prana sakti ini sudah melaksanakan sekian banyak revolusi. Yang disebut dengan revolusi itu adalah perubahan-perubahan yang sangat drastis. Tapi walaupun demikian, bukan berarti bahwa tenaga dalam itu tidak ada di dalam Islam. Ada bahkan sangat mewah sekali. Karena Islam ini
beberapa rasulnya, termasuk yang terakhir ini adalah rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir. Beliau itu adalah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang terpaksa memanggul senjata karena berhadapan dengan musuh-musuh yang mulai mengancam. Dan ancaman-ancaman seperti itu sebetulnya sejak awal-awal. Rasul itu kalau dia akan melaksanakan ibadah di Makkah, di Baitul Haram itu, dia secara fisik dibikin sengsara. Dan banyak hal yang membuat beliau menjadi sangat terancam sekali, dan ancaman itu semakin lama bukannya semakin kecil, tetapi semakin besar, sehingga gigi gerahamnya itu menjadi patah dan lain sebagainya. Artinya yang ingin saya katakan bahwa sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam bersama Rasul Muhammad SAW itu mengalami satu era di mana era itu terjadi peperangan-peperangan, sehingga Rasulullah SAW tercatat sebagai seorang Rasul yang terpaksa memanggul senjata. Dan saudara-saudara sekalian, sejarah-sejarah peperangan dan lain sebagainya itu banyak sekali dimasukkan di dalam kisah-kisah teladan, di mana tentara-tentara Islam pada saat itu karena jembatan dirusak, karena tidak ada kapal dan lain-lain sebagainya, tidak ada kapal laut, tidak ada kapal layar dan lain sebagainya. Mereka mempunyai satu kekuatan, setelah disampaikan oleh pimpinan harus begini, harus membaca ini, dan bacaan itu adalah doa. Bacaan itu adalah zikir. Bacaan itu adalah tasbih. Itu yang dibaca, tetapi mereka memiliki kedekatan dengan Allah. Dan mereka memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Dan pada saat itu setelah mengikuti petunjuk-petunjuk dari pimpinan-pimpinan mereka bisa berjalan di atas air dan persis seperti berjalan di atas tanah biasa. Dan itu mereka bisa mengejar pasukan-pasukan musuh yang pada saat itu mengendarai kapal yang bisa disusul atau bisa ditempong tentara-tentara Islam pada saat itu dengan cara berlari. Kenapa? Karena pada saat itu tentara-tentara Islam pada saat itu memiliki satu tenaga yang namanya tenaga dalam. Tetapi bukan tenaga dalam seperti yang lama. Kita akan maju untuk mencapai tenaga dalam secara modern, tenaga dalam secara Qurani, dan tenaga dalam seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dulu ketika mengikuti peperangan-peperangan. Saudara-saudara, kalau kita sempat mempelajari perjalanan sejarah perkembangan Islam di Nusantara, yang dimaksud Nusantara itu nanti akan meliputi Indonesia ini. Sebelum ada Indonesia, sesudah itu Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand bahkan sampai ke Filipina. Itu jangkauan di sana dari perkembangan Islam pada saat itu di bawah kepemimpinan para sultan-sultan Islam yang bertebaran di mana-mana. Ada sultan-sultan yang memiliki wilayah yang
lebar, dan ada juga sultan yang wilayahnya hanya kecil saja. Sebelum kemerdekaan, wilayah kita ini dikuasai oleh para sultan itu, dan di sanalah perkembangan Islam itu dari 0% sampai menjadi 90-an% di bawah kepemimpinan para pemimpin Islam. Jadi ciri khas pemimpin Islam pada saat itu memiliki tiga kemampuan. Yang pertama, mereka menguasai ilmu pengetahuan, ya, keislaman. Yang kedua, mereka memiliki uh, keberhasilan dalam melaksanakan perekonomian Islam. Dan sesudah itu, mereka sekaligus memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengobatan serta memiliki kemampuan ulah kanuragan. Jadi perkembangan Islam pada saat itu ditandai oleh kemampuan mereka memiliki tiga kekuatan itu di tangan seseorang. Mereka memiliki ilmu, mereka memiliki uang, mereka juga memiliki kemampuan pengobatan dan ulah kanuragan. Tetapi berdasarkan perkembangan-perkembangan yang ada, sepertinya kalau prana sakti itu sudah akan merubah ulah kanuragan itu tidak seperti apa yang dilakukan pada saat zaman Nusantara dulu, yang memang berhasil, tetapi situasinya telah berubah, dan perubahan-perubahan itu harus direspon oleh umat Islam tentunya. Setidak-tidaknya Bang Aswan itu ada 3 revolusi yang dia laksanakan. Dua revolusi sudah saya bicarakan. Satu revolusi pertama sudah saya anggap tuntas saya bicarakan. Revolusi yang kedua ini masih dalam proses pembicaraan, dan revolusi yang ketiga sedang dalam persiapan untuk dibicarakan. Dan revolusi yang keempat ini dilakukan oleh Bang Zen. Nampaknya belum ada yang membahas revolusi yang keempat ini, dan dalam keadaan terpaksa nanti akan kita bicarakan juga revolusi yang keempat, walaupun sebetulnya kita membicarakan ini sudah agak terlambat, karena Bang Zen sendiri sudah lama membicarakan itu. Tentu saja apa yang di gagasan-gagasan Bang Zen itu sebaiknya segera untuk dibicarakan, dan saya berharap tentu ada pihak-pihak yang membantu Bang Zen untuk menjelaskan revolusi yang keempat itu. Dan karena saya sendiri untuk membicarakan revolusi yang kedua belum tuntas, dan revolusi yang ketiga belum lagi dimulai untuk saya bahas, dan saya sekarang masih berada pada revolusi yang kedua. Saya ingin katakan kalau saya dipaksa berbicara tentang ulah kanuragan dan semacamnya, itu sama saja dengan memaksa saya mundur mungkin belasan tahun yang lewat. Dan itu ada keengganan untuk membicarakan seperti itu, karena kita sudah lebih maju. Walaupun di dalam sejarah saya katakan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan selanjutnya di Indonesia itu berkembang di tangan mereka yang memiliki ulah kanuragan. Sudah itu, tapi dalam waktu yang bersamaan, yang memiliki kemampuan ulah kanuragan itu juga ada memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, dan sekaligus mereka itu adalah seseorang yang pernah belajar baik di santri-santri maupun justru yang paling banyak itu adalah mereka yang sempat mengenyam pendidikan di Makkah
pendidikan di Madinah di Timur